Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, untuk mengawali setiap aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 2. Demikianlah dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, sebagai umat pilihan Allah dan sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, yang mempercaya bahwa Allah kita adalah Allah yang selalu menunjukkan kerendahan hati dalam segala tindakan, perbuatan, dan juga pelayanannya. Dia tidak pernah menyombongkan diri walaupun dia adalah anak Allah. Dia tidak pernah meninggikan diri walaupun dia memiliki kekuasaan. Tetapi dia tetap hidup dalam kerendahan, karena ketika Allah menunjukkan kerendahan itu, sesungguhnya disitulah dia ditinggikan oleh Allah yang telah mengutusnya. Demikian juga dengan kita, sebagai orang percaya, tidak ada yang perlu kita sombongkan dan tinggi hatikan. Karena di dalam kehidupan kita ini yang dibutuhkan adalah kerendahan hati. Dengan merendahkan hati, maka hidup kita akan selalu memberikan dampak yang positif. Dengan hidup dalam kerendahan, maka kita menjadi orang percaya yang selalu menjadi fokus dari salah kehidupan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hidup ini tidak perlu menjadi sombong atau tinggi hati, tetapi tetaplah hidup dalam kerendahan. Yang kedua yang mau dikatakan oleh firman Tuhan hari ini adalah lemah lembut. Hidup kita ini harus belajar dalam kelemah lembutan. Apapun yang kita hadapi, apapun yang sedang kita jalani, meskipun banyak orang yang berkata kasar, banyak orang yang selalu berbuat yang tidak senonoh dengan kehidupan kita, mencaci maki, bahkan merendahkan hidup kita, maka tetaplah hidup di dalam kelemah lembutan. Karena kelemah lembutan itu tidak akan merugikan hidup kita. Bahkan orang akan banyak kembali menyesali apa yang telah ia perbuat kepada kita jika kita tetap berlaku lemah lembut kepada orang yang berlaku kasar kepada kita, pada orang yang selalu merendahkan kehidupan kita. Karena disitulah kekuatan yang mau diberikan oleh Allah. Karena jelas apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini menunjukkan kasih dalam saling membantu orang, berarti kita sedang membantu diri kita sendiri. Karena jika orang yang kita bantu merasakan pertolongan itu sangat berarti dalam kehidupannya, maka dia juga sedang memperhatikan, mendoakan, dan juga melihat kehidupan kita. Maka hidup kita juga akan menerima itu, walaupun bukan dari orang yang kita bantu, tetapi dari orang yang lain yang akan siap untuk memberikan perhatian kepada kita tanpa kita duga-duga. Yang berikutnya apa yang mau dikatakan? Sabar. Hidup dalam dunia ini yang paling sulit adalah melatih kesabaran. Karena apalagi dengan zaman ini, banyak orang yang selalu ingin tepat-tepat dan ingin selalu cepat-cepat dan tidak mau sabar. Baik itu di dalam antrian, balik itu ketika menunggu di ruang tunggu dan lain sebagainya. Banyak orang yang tidak mau bersabar untuk menanti. Semua saling serobot satu dengan yang lain. Dan ini yang mau diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa kita harus melatih kesabaran. Sabar itu tidak rugi. Sabar itu tidak menghabiskan waktu. Tetapi ketika kita berlatih untuk sabar, maka kita berlatih untuk menenangkan diri. Maka firman Tuhan hari ini menyatakan kepada kita, hendaklah selalu rendah hati. Karena hidup dengan rendah hati itulah ciri orang Kristen yang benar, yang selalu menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang selalu merendahkan hatinya, walaupun dia memiliki kekuasaan. Yang kedua, tetaplah lemah lembut. Dengan cara hidupmu yang lemah lembut itu, maka orang lain akan terfokus dengan cara hidup. Karena dengan kelemah lembutan, walaupun kita diberi menghadapi orang lain yang berlaku kasar kepada kita, tetapi dengan cara hidup kita, karakter orang percaya yang lemah lembut itu, maka orang akan melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang juga adalah lemah lembut. Yang ketiga, bersabarlah. Menunggu segala jawaban Tuhan dan juga petunjuk dari Allah. Karena kehidupan kita ini adalah hanya menyerahkan diri dan berpaut hanya kepada Tuhan. Tidak ada lagi yang lain. Karena itu, tunjukkanlah segala perilakumu
dalam kasih yang sudah Tuhan berikan, sehingga hidup kita bukanlah untuk membalaskan dendam, tetapi hidup dalam saling membantu dan memberikan contoh dan teladan kepada orang lain. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu yang mengingatkan kami dalam kehidupan kami, agar kami dapat hidup dalam kerendahan hati, lemah lembut dan sabar, sehingga kami dapat menunjukkan kasih-Mu dalam hal saling membantu. Karena itu Tuhan, ajari kami untuk melakukan firman-Mu ini, dan kami dikuatkan. Berkatilah setiap orang percaya dan aktivitas kami pada hari ini. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan-Mu, yang berduka Engkau berikan penghiburan. Sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami hanya bersandar kepadamu saja. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.